Dalam kesempatan ini, dalam rangka Hari Jadi Poluan, izinkan kami dari Poluan Polda Sumatera Utara mengucapkan Selamat Hari Jadi Poluan ke-75. Semoga Poluan tetap jaya. Halo Kak Numa, selamat datang di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara dengan saya Ibda Indi Frida dan rekan saya Bribtu Gendis Purba. Nah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polda Sumatera Utara, akan memperingati Hari Jadi Poluan nih yang ke-75 yang akan dilangsungkan Benar. 1 September. Hari Betul. jadinya 1 September nih Bu, Benar. tapi mungkin perayaannya akan ada di 4 September. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat dekat sekali nih dengan perayaan Hari Jadi Poluan yang sibuk-sibuknya nih Bu. Lagi sibuk-sibuknya. Yang paling kesana sini paling capek ya betul. untuk memeriahkan Hari Jadi Poluan kita ini ya. Kita kedatangan ketua dan wakil ketua Nah, Hari betul. Jadi Poluan Polda Sumatera Utara Nah. yang ke-75 tahun 2023, senior poluan kita Betul. Ibu AKBP Arnis dan Ibu AKBP Rina. Halo Ibu. Halo, selamat siang. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik. Ya. Di tengah kesibukannya gitu Ya. ya, rapat tiap hari, Betul. gladinya juga. Ini juga sempet ya. Ini juga sempat kita pending ya Bu. Pending Podcastnya ya, ya. ada ya satu dan lain Rapat hal ini ya. dan segala Betul macamnya. Full job ya. Tapi masih bersinar-sinar wajahnya Bu. Betul, semangatnya loh Gendis. Bentar lagi Hamin berapa nih? Amin berapa? 5 ya? Limaan. 5 ya. Nah langsung aja nih Dis, biar kawan humas ini nggak penasaran apa sih apa aja sih perayaan Iya. yang dilaksanakan? Kenapa gitu. sih? Nah, Kenapa sih beda Hari benar. Bayangkara sama Hari Poluan tuh kenapa apa sih ada bedanya? bedanya gitu? Hari Poluan kita kok nggak ada gitu gitu ya ya kan? Mari kita Kita tanya tanya. kepada ibunya Iya. langsung ya. Iya. Nah, yang pertama mungkin yang mendasar nih, bagaimana sih Bu peran Poluan Polda Sumatera Utara dalam melaksanakan kinerja? Baik, saya yang jawab ya. Oh, iya. Boleh. Yang mana aja nih? Yang mana aja? Baik, tadi peran Polwan Polda Sumatera Utara dalam meningkatkan kinerja ya. Jadi Polwan itu sebagai bagian dari Polri, jadi tidak ada bedanya ya dengan polisi laki-laki. Tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di pasal 13 tupoksi Polri sendiri ya, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, terus menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi, Polwan itu tidak ada bedanya ya dengan Polri. Tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tupoksi masing-masing dan harus meningkatkanlah kinerjanya dan profesionalismenya. Gini gitu. Iya nggak ada bedanya nih. Ya, nggak ada bedanya. Kita nggak boleh. Nggak boleh gitu saya nih. Saya ini ini Polwan. nggak boleh gitu ya. Boleh. Sama. Berarti kalau laki-laki nyapam kita juga ngepam. Harus. Kemarin Bareng ngepam yang yang Iya. yang selalu kita ini dan Iya, betul. apa namanya? garda terdepan kita. Iya. Betul, perayaan di Hari Jadi Poluan ini juga ada kegiatan yang khusus. Ini kan Bu, Iya, betul. Pam Gatur Lalin ya. Nah, kita besok nanti. tuh. Besok Besok jam ya, dan dua tanggal hari. 1. Betul. Oke nih Bu, kita langsung nih bertanya ke Hari Jadi Intinya Poluan ya. Iya betul. Kesiapan apa aja sih Bu yang udah dilakukan Poluan Polda Sumatera Utara sampai saat ini untuk menyambut menjelang Hari Jadi Poluan ke-75? Ya baik, jadi rangkaian untuk Hari Jadi Poluan ke-75 ini sangat banyak ya. Kita sudah laksanakan itu mulai dari bulan Juli, persiapan maupun rangkaian kegiatannya. Di mana kegiatan ini memang ada petunjuk ya dari Mabes Polri dan juga beberapa ada inovasi kita ya, di mana kegiatan ini ada beberapa kegiatan yang serentak ya dilaksanakan. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan ya mulai dari bulan Juli ya, itu ada seleksi mulai perlombaan untuk penghargaan ya, itu mulai bulan Juli dan saat ini sudah mulai kepada seleksi di tingkat Mabes Polri. Nah, kemudian di bulan Juli juga ada kegiatan Anjang Sana ya, yang sudah melakukan kunjungan kepada rekan-rekan poluan yang sakit
Nah, kemudian juga kepada senior polwan yang sudah purnawirawan ya. Kemudian kita juga melakukan bakti kesehatan di mana sasarannya adalah ke lapas wanita dan lapas anak ya. Nah, di situ kita juga ingin memberi support, motivasi kepada mereka, sekaligus juga kita memberikan pelayanan. Nah, kemudian juga ada kegiatan donor darah yang kita lakukan. Ini pesertanya adalah Polwan, ya, Polwan, Ibu Bayangkari, dan kemudian perwakilan dari personil Polda Sumatera Utara, ya, perwakilan dari Satker. Kemudian di tanggal 1 sampai 2 Agustus kemarin kita adakan curhat dengan masyarakat. Ini bertempat di masyarakat Namorambe, ya, di mana kita mendatangkan narasumber ya dari Polwan sendiri, maksudnya dari berbagai fungsi Satker. Itu ada dari Reskrim, dari Lantas, kemudian dari psikologi ya, SDM. Nah, kemudian dari kesehatan juga. Nah, di mana di situ tujuannya kita lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Kita mau mendengar keluhan mereka, bagaimana tanggapan mereka dengan pelayanan kita, ya. Alhamdulillah kegiatan juga berjalan dengan lancar. Kemudian kita melakukan bakti sosial juga ya, ini ke Panti Jompo di Binjai ya, yaitu Panti Jompo Tresna Werda Abdi. Itu ada 220 peserta ya, atau penghuninya yang kita kunjungi ya. Di sini kegiatan kita selain mensupport juga mereka, kita juga karena suasananya juga 17-an dan menyambut hari jadi Polwan ya. Jadi kita bergembira juga melakukan perlombaan ya, hiburan-hiburan seperti lomba joget balon dan senam ya, senam bersama dengan opa oma. Jadi sebutannya mereka opa oma ya, mereka cukup bahagia sekali ya dengan kedatangan Polwan, dan diakui oleh pimpinannya bahwa begitu banyak kunjungan sampai saat ini. Kunjungan Polwan ini yang sangat berkesan ya, karena memang bisa membangkitkan ya, menciptakan suasana yang benar-benar akrab, dan opa oma juga sangat senang, sehingga malah kita mau berhentikan mereka nggak mau ya. Kita kan takut ya, semangat nanti malah sakit ya. Akhirnya ya itu juga berjalan dengan lancar ya. Kemudian ada juga bakti religi, kita melakukan pembersihan di tempat ibadah ya, gereja, masjid, dan pinggiran sungai. Nah, nanti kita juga akan melakukan susur sungai ya, rencana di Sungai Deli. Kemudian ada juga kegiatan olahraga bersama ya. Kemarin langsung dihadiri oleh Bapak Kapolda, Ibu Asuh Polwan, kemudian Ibu Bayangkari, pengurus Polwan, dan ASN wanita ya. Nah, ini juga alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian tanggal 23 kita sudah melakukan ziarah di Taman Makam Pahlawan. Kemudian hari ini ya di tanggal 29, kemarin 28 ya, kita melakukan Gakti Plin ya kepada polwan-polwan. Ini juga secara masif, di mana untuk polwan di Polres dilakukan oleh Polres, di Polda oleh Bitpropam. Kemarin juga kita ada langsung pengarahan dari Pak Kabid Propam ya untuk polwan-polwan. Nah, ini mungkin menjadi masukan bagi kita, introspeksi diri kita untuk bisa lebih bagus lagi ke depannya. Kemudian untuk hari ini ya sedang berlangsung juga ada webinar untuk peningkatan kemampuan polwan ya, ini masih berlangsung ya, mungkin nanti sampai siang. Untuk besok ada Gaturli ya selama 2 hari bencana. Itu ada pengaturan nanti di jalanan, di tempat-tempat keramaian ya, kemudian ada patroli atau sambang di pasar atau di mall. Untuk puncaknya nanti di Polda Sumut kita melakukan acara syukuran hari Senin tanggal 4 September ya. Kemudian siangnya kita melaksanakan tatap muka dengan Ibu Asuh Polwan ya, karena ini memang cukup banyak kegiatan kita juga kehadiran juga Ibu Asuh Polwan ya,
menyesuaikan karena beliau juga banyak sekali kegiatan ya dalam rangka juga KTP. Sementara untuk puncaknya keseluruhan itu tanggal 5 September di Mabes Polri kita melakukan secara live streaming. Mungkin itu ya kegiatan-kegiatan rangkaian yang kita lakukan. Padat ya Bu. Bukan padat lagi. Iya, bukan padat lagi. Ya, di atas padat Iya, ya. betul ya, Bu. Sudah dilaksanakan dari beberapa dari bulan beberapa yang lalu. dari Juli bahkan Nah. sudah dilakukan kegiatan ini. Nah, yang menarik itu justru kalau dibilang Polwan itu pekerjaannya sama dengan Polki, justru kalau kita lihat nih kegiatan yang seperti ini tuh kayak ada kedekatan emosional gitu ya, Bu. Betul. Kayak misalnya curhat tadi. Nah, Nah, belum tentu itu bisa dilakukan dengan polisi laki-laki gitu. Terus juga dilakukan tapi mungkin kedekatannya iya mestinya berbeda gitu. Nah, apalagi yang opa-oma. iya opa-oma, nah pasti betul. berbeda rasanya apabila dengan Polwan atau Betul. Polki. Apalagi kan Polwan ini ada jiwa keibuannya. Iya, betul, Jadi Ibu. mungkin cara pendekatannya pasti berbeda Berbeda. dengan laki-laki. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Agak melenceng sedikit Agak gitu ya, Bu. ya, Bu, agak lari sedikit Bu. Ini kan kita sebentar lagi akan menjelang pemilu 2024. Nah, bagaimana sih peran Polwan dalam melaksanakan pengamanan? Jawab lagi ya. Oh, Iya, boleh. silakan, Ibu. Silakan, sama ya gantian. peran juga ya, peran Betul. sama saja ya, peran kita sama dengan Polki dalam rangka menjelang pengamanan pemilu 2024. Jadi apa yang sudah kita lakukan sama aja dengan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Misalnya di preemptif ya, seperti misalnya kita Binmas, intelijen, kemudian upaya-upaya kita untuk menghindari di medsos misalnya ada patroli cyber untuk ujaran kebencian, kemudian di masyarakat ya sekarang kan memang di tahapan-tahapan awalnya itu upaya-upaya preemptif ya sangat dibutuhkan. Jadi sebenarnya sama saja dan nanti pun pada saat pelaksanaan pun pengamanan ya Polwan ya harus bisa juga misalnya pengamanan TPS ya kemudian untuk di pengamanan yang lainnya mungkin juga untuk di dalam rangka rekap datanya jadi tidak ada bedanya jadi sama saja ya yang ada ya dari seperti Nggak ada ininya ya, beda. sama. Nah, ini mungkin ada sambungannya nih Nah, dengan pertanyaan betul. kita yang selanjutnya. Nah, benar. Kan pekerjaannya sama nih, Bu. Betul. Ya. Saat ini Polwan Polda Sumut udah setara nggak sih Bu jabatannya sama polisi laki-laki? Nah, itu. Pekerjaannya udah sama nih. Jabatannya sama nggak ya? Silakan Ibu. Oke, baik ya. Jadi memang untuk kesempatan ya atau peluang, memang kita sebenarnya Polda Sumut sudah diberikan ya. Beberapa saat ini ada jabatan strategis yang diberikan ya, baik itu Wakapolres, Kapolsek, Kasat. Namun memang kalau dibandingkan masih minim ya, walaupun kita sudah diberikan kesempatan, tetapi harapan kita mungkin bisa ditambah lagi ya kesempatan yang diberikan kepada Polwan, karena saat ini kita lihat untuk menduduki jabatan Kapolres tidak ada ya di Sumatera Utara. Untuk Wakapolres hanya satu ya, Kapolsek juga mungkin 4 ya, 4. Nah, Kasalantas. Nah, jadi harapan kita nanti pimpinan bisa memberikan kesempatan kepada kita, dan tentunya kita juga harus benar-benar bisa ya bertanggung jawab terhadap beban dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Tapi udah ada kan? Sudah Ada yang jadi Kapolsek, sudah ada yang jadi Kasat, dan sudah ada jadi Wakapolres. Jadi mungkin bisa jadi Bisa Kapolres. jadi Kapolres Siapa gitu. tahu Jadi ya iya, kan? iya, Siapa betul, tahu. siapa tahu. Betul ada Karena kan kesempatan. banyak senior-senior Iya Polwan betul, yang sangat banyak berkompetensi. iya banyak ya. sekali Nah, senior-senior Polda Sumatera Utara yang sangat berkompeten untuk Betul. bisa menduduki jabatan-jabatan strategis ya Bu. harapannya mungkin ya gede siapa Iya. tahu ke depannya. Semoga kedepannya Amin. akan ada, amin. Kita doakan sama-sama. Nah ini nih pertanyaannya yang sering ditanya-tanya. Iya, betul. Netizen, kawan humas, heboh di mana-mana. Nah, mungkin agak sensitif ya, tapi ya harus ya. Udah tanyakan aja nggak apa-apa nih Bu. Tanyakan aja, karena memang harus menjawab Iya, dari pertanyaan-pertanyaan kawan humas. Nah, saya sebagai senior Polwan Bu,
kan mungkin ada sih salah satu Salah polwan, dua, ya, benar. salah tiga. Nah, salah lah Bu ya yang melaksanakan pelanggaran disiplin saat bertugas. Bagaimana sih Bu tanggapannya sebagai senior polwan? Ya sebenarnya kalau pelanggaran itu ya kita sebagai polwan ya memang ya untuk sebagai pertama prihatin, kemudian untuk polwan tersebut ya tentu kita ada pengawasan sendiri kan dari senior yang di Satker. Kemudian apabila mereka memang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan kita kan, sidang disiplin, kemudian ada yang sidang kode etik. Ya, jadi saya harap juga polwan-polwan ya tidak melakukan pelanggaran baik pelanggaran disiplin maupun kode etik. Ya mungkin. Karena kalau bisa dibilang justru gerak langkah kita sebagai polwan ini lebih dibatasi ya Bu. Betul. Justru lebih harus menjaga harkat dan Betul. martabat sebagai seorang polisi wanita. Betul. Karena sebagai seorang polwan juga polwan ini manusia, Nah, tidak iya, luput dari kesalahan, tapi bagaimana penguasaan dirinya, Betul menyadari sekali. bahwa dirinya seorang polisi wanita. Betul sekali. Nah, untuk dari senior polwan sendiri nih Bu, Betul. siapa tahu ada cara-cara yang dilakukan untuk mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh polwan. Ada nggak? Memang secara struktur kita itu tidak mempunyai untuk ada koordinator, tapi kita sudah membentuk ya sekarang kayak kita ada Bapak Polwan, kemudian kita juga bentuk koordinator polwan di Satker maupun di Polres. Harapan kita senior inilah nanti yang bisa mengawasi, yang mengarahkan rekan-rekan polwan di semua unit kerja ya, supaya jangan sampai terjadi pelanggaran ya, karena tadi sudah disampaikan memang kodrat kita, harkat martabat kita sebagai wanita itu sangat tinggi ya. Jadi ibaratnya kalau kita melakukan sekali kesalahan ya itu sebanding dengan lelaki yang melakukan beberapa kali kesalahan gitu. Jadi sangat sensitif. Jadi harapan kita itu tadi kita bentuk koordinatornya ya, bisa mengawasi lebih dekat ya, bisa mengawasi lebih dekat di paling tidak di unit kerjanya atau di satkernya. Nah, dan tentunya kita berharap juga rekan-rekan yang diberi nasihat ya juga bisa memahami ya, bisa mengintrospeksi diri. Nah intinya itu tadi, kita selalu bersama, jangan bosan-bosan mengingatkan itu saja. Karena kalau kita diingatkan berarti tandanya kita sayang. Kalau kita cuek berarti kita nggak sayang ya Bu ya. Mungkin peduli berhubungan dengan pertanyaan kita selanjutnya Bu, mengingat ke senior yang ada di wilayah, itu mungkin juga tempat sarana pengaduan dan tempat bertukar pikiran ya Bu. Kalau misalnya ada polwan-polwan yang nggak bisa kita pungkiri mungkin sebagai korban bisa jadi kan Bu. Atau dia gimana ya, nggak tahu teman cerita, Iya, nggak tahu harus cerita mau kemana, kemana, gitu. mungkin segan, mungkin bisa langsung ke senior. Betul. Kendala apa sih yang sering dihadapi polwan khususnya di Polda Sumatera Utara ini? Kendalanya? Kalau kendala ya, ini pertama itu sebenarnya dari personnya, dari masing-masing individu. Kita harus tahu posisi kita di mana. Intinya itu. Jadi kita harus selalu bersyukur ya atas rezeki yang diberikan kepada kita. Ya, contoh sudah banyak ya diingatkan kita jangan hidup hedonis. Ya. Betul Bu. Jadi itu sudah ada, peraturannya ada, bukan hanya sekedar himbauan ya, dan ada sanksinya ya, apalagi sampai pamer media sosial. Ya, jadi silakan kita hidup apa adanya sesuai dengan kemampuan kita ya, tidak usah terlalu harus mengimbangi si A, si B, si C yang mungkin rezekinya berbeda dengan kita. Nah itu kalau saya lihat ya, yang sering menjadi permasalahan ya, tidak bisa memanage dirinya dengan kemampuannya ya, apakah itu dari finance-nya ya, pendapatannya atau gaya hidupnya yang harus dijaga sesuai dengan Berarti tadi satu kata tulis bersyukur. yes. Harus bersyukur ya Bu, Yes. dengan apa yang kita punya. Iya. Karena kan
Kalau kita memandang ke atas, ada aja. Maksudnya kita bersyukur aja apa yang udah kita punya ya Bu ya. Karena juga kalau dipikir-pikir ya Bu, kalau zaman sekarang nih netizen itu sangat mudah sekali mencari. Betul. Sorry ya kalau Mas, cuman karena komentar penuh yang beda gitu ya. Apa nih yang beda? Tasnya harga berapa nih? Gitu. Benar nggak tuh? Nah, Iya, betul. terus juga mereka udah akses untuk mencari Sangat tahu luas. pendapatan Berapa, kita berapa. sebagai seorang polisi itu sudah sangat mudah gitu. Betul, Jadi betul. kalaupun kita memiliki apa Dana namanya? yang Ya adalah gitu adalah kan. sedikit yang berlebih. Simpan aja. Betul, betul. Atau orang Karena- tua. Karena netizen sekarang, masyarakat sekarang itu mungkin lebih mudah untuk mencari celah Ya, dan jeli juga dan lebih pintar. lebih gampang untuk menggoreng lagi gitu, Betul. biar lebih enak mungkin. Biar garing ya. Betul, biar lebih garing gitu. Apalagi polisi wanita, iya. Ya. Pengalaman kayaknya. polisi wanita itu memang pembicaraan yang selalu menarik untuk Kalau dibicarakan di wanita itu masyarakat. selalu menarik. Ibaratnya kalau kita bernapas pun Iya, tertarik. tertarik mereka melihat Iya. kita. Nah, pertanyaan dua terakhir nih Bu. betul. Sebagai senior polwan, apa sih Bu kiat-kiat yang dilakukan Betul. untuk membagi waktu antara pekerjaan dan rumah rumah tangga. tangga. Bagi yang sudah menikah. bagi yang sudah menikah? Betul. Dan anak ya tentunya Iya. ya. Silakan, Ibu. Kalau kiat-kiatnya karena kita sebagai polwan ya, kita yang memilih pekerjaan sebagai polwan. Jadi kita yang mengutamakan tugas pokok kita. Jadi kalau memang yang sudah berumah tangga, berarti harus bisa membagi waktu yang mengutamakan mana yang prioritas, ya prioritasnya pekerjaan. Jadi di luar itu kan kita memang ada yang bekerja sampai malam, ada yang tapi ada waktu-waktu yang khusus buat keluarga. Jadi bagaimana kita cara komunikasi dengan suami, kan dengan anak juga kan jangan sampai juga anak jadi cuma diserahkan kepada yang penjaganya saja ya. Kemudian kita lah bisa mengquality time kan gitu ya, kualitas waktunya kita lah di waktu-waktu kita di luar tugas kita bisa membagi tugas dengan suami juga ya, walaupun suami masing-masing pasti ada pekerjaan. Jadi bagaimanalah komunikasi yang baik, kemudian dengan anak tetap dengan memperhatikan suami dan anak, dan kemudian jangan sampai pekerjaan rumah tangga atau urusan anak atau urusan keluarga menjadi penghalang kita kan, jadi alasan untuk tidak bertugas, ada mungkin halang-halangan yang lain gitu. Jadi itu mungkin salah satu yang bisa dilaksanakan. Harus jeli Iya. ya. 5 menit. Seperti tadi kuantitas. Kualitas, Ya, ya. kualitas bukan Iya. kuantitas. Lebih apa ya Bu? 5 menit juga mengetahui benar. yang mana prioritas Betul. dan menjalin komunikasi yang baik. Benar, dikomunikasikan aja. Itu pembelajaran juga buat kita ya Bu. Yang belum ini ya. Oke nih Bu, kayaknya kalau kita panjangin Banyak. bakal panjang nih. Panjang kali lebar karena Iya, pasti banyak karena pertanyaan sekali dari pertanyaan. kawan humas tentunya yang mau Dan ditanya. ini juga banyak yang kita skip pertanyaannya. Betul. untuk Banyak mengingat yang waktu mungkin di kita. lain waktu mungkin bisa hadir lagi. Hadir lagi. Nah, terakhir nih Bu, closing statement, mungkin Betul, pesan atau harapan kepada polwan-polwan Polda Sumatera Utara. Silakan. Ke Di kamera 3. Oke, baik Polwan Polda Sumatera Utara semua, mari kita buktikan bahwa Polwan khususnya di Polda Sumatera Utara bisa bisa bekerja layaknya seperti polisi laki-laki. Saya berharap tentunya setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan pimpinan bisa kita laksanakan dengan baik, dengan harapan kedepannya polwan-polwan Polda Sumatera Utara bisa lebih dipromosikan lagi oleh pimpinan dengan kinerja kita yang baik. Mungkin itu saja. Mari terus berkarya, polwan Polda Sumatera Utara. Maju terus. Polda Sumatera Utara. luar Harapannya biasa. semoga diaminin ya. Amin. Disegerakan. Semoga setiap harapan kita yang baik untuk Polda Sumatera Utara itu bisa ini. Nah, kesimpulannya memang polisi laki-laki dan polisi wanita itu sama. Gitu ya. Di pekerjaan baik di tanggung jawab itu semuanya sama, nggak ada yang Betul, membedakan. tidak ada yang membedakan. Yang membedakan hanya ini laki-laki, ini perempuan. Yes. Nah, itu Gender aja. mungkin ya, Gender. gender aja yang membedakan. Kalau untuk gitu. pekerjaan dan tanggung jawab itu semuanya sama. Dan Sama ya kawan humas. Justru polisi wanita itu punya Tanggung jawab lebih.
Iya, kalau bisa dibilang seperti itu karena memiliki kedekatan emosional mungkin. Dan yang bisa menghadapi perempuan dan anak hanya polwan, betul. Betul. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih banyak sudah hadir, sudah membagikan sedikit pengalaman sedikit kepada informasi. kami dan kawan humas yang di luar, khususnya polwan ya. Datang lagi ya Bu. Selamat Hari Bu. jadi polwan yang ke-75. Jaya selalu dan sukses selalu Polwan Republik Republik Indonesia. Nah, Kang Humas, setiap perjumpaan kita pada hari ini, saya Ibda Yuni Frida beserta rekan saya, Bribtu Gendis Purba, beserta kru yang bertugas pada hari ini, pamit undur diri. Terima kasih dan salam presisi.